Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 aliran sesat, yakni aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Sebelumnya perkenalkan, aku Sabrina Sabila Dania. Aku Hadisnya Najib Dausi. Aku Akhirani Samdan. Oke, di sini kita mulai dengan aliran Jabariyah. Jadi, kata Jabariyah sendiri itu berasal dari bahasa Arab al-Jabariyah, yang berarti terpaksa atau dipaksa. Nah, dalam konteks ini, Jabariyah itu merujuk pada keyakinan bahwa manusia itu dipaksa dan ditentukan takdirnya dalam segala hal yang mereka lakukan. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai tanggung jawab atas pilihannya. Nah, aliran Jabariyah ini memiliki dasar dalil yakni dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi mereka menafsirkan dalil ini itu jadi apa yang manusia lakukan itu semuanya itu takdir Allah, dan manusia itu tidak punya kehendak atas apa yang dia lakukan di dunia. Lanjut, ya ini tadi dalilnya. Terus aliran Jabariyah dalam Islam itu aliran dalam ilmu kalam yang menekankan pandangan fatalistik, di mana manusia dianggap tidak memiliki kebebasan atau kehendak dalam memilih dan melakukan perbuatannya. Konsep dasar dari Jabariyah itu berakar pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk perbuatan manusia, telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia hanya berfungsi sebagai objek yang pasif. Jadi hanya boneka yang menjalankan takdir yang Allah tentukan dan tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi pada dirinya. Lanjut, jadi tokoh pencetus aliran Jabariyah ini yang pertama adalah Ja'ad bin Dirham, yakni seorang tokoh asal Syam yang dikenal sebagai pemikir awalnya tadi. Beliau ini mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya. Kemudian keyakinan ini disebarluaskan lebih lanjut oleh muridnya Jahm bin Safwan yang kemarin sempat dibahas ketika kita mempelajari tentang ilmu kalam. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini yang pada awalnya menjadi guru dari Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini merupakan salah satu khalifah di dinasti Umayyah. Tapi akhirnya adalah Ja'ad bin Dirham ini diusir dan dibunuh oleh penguasa Umayyah lainnya atau khalifah Khalid al-Qusri karena ajarannya kontroversial. Jadi dibunuhnya itu Ja'ad bin Dirham ini dijadikan seperti hewan kurban, dipenggal. Kemudian tapi muridnya yakni Jahm bin Safwan membawa paham ini ke level yang lebih luas, menjadikannya sebuah aliran yang mendapat perhatian besar dalam diskursus kalam Islam. Gitu. Lanjutnya ke gimana sih aliran Jabariyah ini bisa menyebar? Jadi pada masa dinasti Umayyah, aliran Jabariyah ini mendapatkan dukungan dari pemerintah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang Khalifah ini cenderung mendukung aliran-aliran yang memperkuat otoritas kekuasaan. Jadi kalau ideologi aliran Jabariyah ini kan semua yang terjadi di dunia itu pasti udah takdir Allah. Nah, dia itu menggunakan ideologi tersebut yang untuk membenarkan sistem pemerintahan absolut yang dilakukan. Jadi dia itu bilang kalau dia ditunjuk sebagai khalifah yang absolut itu ya udah takdir Allah gitu loh. Jadi harus jadi itu udah sesuai dengan takdir Allah gitu. Jadi dengan menekankan ketundukan mutlak kepada takdir, secara tidak langsung mendukung ideologi pemerintahan yang terpusat dan absolut. Hal ini menyebabkan aliran Jabariyah mendapat ruang yang lebih besar untuk berkembang pada masa pemerintahan Umayyah karena tadi didukung oleh pemerintahnya. Jadi intinya aliran Jabariyah itu menekankan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang pasif. Terus fatalisme, yaitu tadi manusia itu tidak mempunyai kehendak atas hidupnya dan hidupnya itu sudah ditentukan oleh takdir Allah. Kemudian mengatakan bahwa selain Allah itu makhluk. Jadi dia itu juga mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Jadi karena mereka berkeyakinan bahwa hidup manusia ini sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak punya kehendak atas dirinya, maka manusia tidak bertanggung jawab atas pilihannya kalau menurut aliran Jabariyah ini.
ke aliran yang kedua, yaitu aliran Qadariyah, di mana aliran ini bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Di mana tadi itu dijelaskan oleh Ina bahwa aliran Jabariyah itu aliran di mana manusia itu nggak punya kuasa sama sekali atas apa yang dilakukan. Tapi aliran Qadariyah ini itu mengatakan bahwa manusia itu sangat berkuasa pada dirinya apa yang dilakukan, dan Tuhan yaitu Allah itu nggak ada kehendak atas apa yang manusia lakukan. Nah, secara bahasa Qadariyah ini berasal dari kata qadara yang berarti memutuskan dan memiliki kekuatan. Secara dan dalam ilmu kalam, ya seperti yang saya bilang tadi, aliran Qadariyah ini memberikan kebebasan dan kekuatan pada manusia dalam melaksanakan kehendaknya. Hal ini berdasarkan dari dalil yaitu Quran surat Ar-Ra'd, di mana ada petikan dari ayatnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di sini mengatakan bahwa kalau manusia ingin melakukan hal itu, ya udah Allah ikut aja gitu kan. Jadi mana kekuasaan semuanya itu apa yang dilakukan oleh manusia, itulah kehendaknya Dia. Allah nggak terjun langsung gitu. Bisa dikatakan. Nah, di sini ada tokohnya. Jadi tokoh yang menyebarkan yang pertama ada Ma'bad al-Jawhani, yang dimana Ma'bad al-Jawhani ini mendapat paham Qadariyah dari Abu Yunis bin Buya yang menjadi penerus dari doktrin kehendak bebas. Ya, aku sudah sedikit tentang si Buya. Si Buya itu merupakan orang Persia yang menjadi pasukan Asfaran yang dihukum mati oleh Khalifah Abdul Malik. Dari setelah meninggal si Buya, Ma'bad ini mengajarkan doktrin dari si Buya ke Damaskus sekitar akhir abad ke-7. Ajaran ini dinyatakan sesat oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Umar, yang Sayyidina Abdullah bin Umar, yang kemudian dia dihukum lagi oleh Sayyidina Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 80 Hijriah dalam pertempuran melawan Al-Hajjaj. Oke. Yang kedua di sini ada juga Ghayath al-Dimashqi, yang dimana dia dikenal sebagai pembicara yang ahli dalam dakwah Qadariyah dalam dakwahnya di Qadariyah. Nah, ia juga mendapat perlawanan dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan dihukum mati karena ia terus menyebarluaskan paham Qadariyah yang dinilai membahayakan pemerintah. Nah, di sini dalam doktrinnya mereka mengatakan bahwa paham Qadariyah ini bahwa Allah itu memberi daya dan kekuatan kepada manusia untuk melawan kezaliman. Jika tidak melakukannya, maka manusia berdosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi, mereka bersandar pada surah Al-Kahfi juga bahwa barang siapa menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Nah, pemikiran aliran Qadariyah ini didasari alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan keburukan, beriman atau tetap pada kekafiran. Selanjutnya adalah aliran ketiga adalah aliran dari Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari I'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Nah, kenapa penamaan Mu'tazilah ini I'tazalah atau memisahkan diri? Nantinya akan dibahas ke awal mula nama Mu'tazilah. Dan lahirnya Mu'tazilah dianggap sebagai dua golongan, yaitu ada muncul sebagai respon politik murni dan muncul sebagai persoalan teologi. Jadi Mu'tazilah ini lahir karena ada dua hal gitu. Yang pertama yang muncul sebagai respon politik murni. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan lawannya, terutama Sayyidina Muawiyah. Golongan inilah yang mula-mula disebut sebagai kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khalifah. Mereka menganggap bahwa pertikaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu mereka tuh bersikap netral gitu terhadap pertikaian itu, tidak memihak siapapun, sehingga mereka muncul sebagai makanya disebut juga memisahkan diri.
Lalu yang kedua adalah muncul sebagai respon persoalan teologi. Seperti yang dijelaskan di kelompok sebelumnya bahwa ada aliran Khawarij dan aliran Murji'ah gitu. Aliran Khawarij ini menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir, dan dalam Murji'ah orang yang melakukan dosa besar adalah mukmin. Nah, apa yang disebutkan? Mereka orang di Murji'ah juga pokoknya kalau di yang tadi Murji'ah, mereka tidak menganggap orang yang melakukan dosa besar itu sebagai orang kafir. Nah, Mu'tazilah ini berbeda dengan pemikiran dari Khawarij dan Murji'ah dari peristiwa yang tadi. Karena perbedaan pendapat inilah mereka memisahkan diri yang bisa disebut juga sebagai golongan Mu'tazilah. Tokoh awalnya aliran Mu'tazilah adalah bernama Wasil bin Atha, adalah teolog dan filsuf Mesir terkemuka pada masa Bani Umayyah. Awalnya belajar dari Abu Hashim, lalu memperdalam ilmu di Mekah, mengenal ajaran Syiah di Madinah, dan berguru pada Hasan al-Basri di Basrah. Ia meyakini akal sebagai sumber pengetahuan utama, sementara wahyu hanya mendukung akal. Jika terjadi pertentangan, akal diutamakan dan wahyu ditakwilkan. Pandangan ini menjadi dasar lahirnya aliran Mu'tazilah dan menandai munculnya rasionalisme dalam Islam, serta meletakkan fondasi 5 ajaran Mu'tazilah. Jadi pada awalnya Wasil bin Atha ini adalah seorang murid dari Hasan al-Basri yang merupakan guru dari Aswaja. Namun saat Wasil bin Atha ini menghadiri ajarannya, dia menanyakan kepada Hasan al-Basri tentang apa tanggapan Hasan al-Basri mengenai orang yang berbuat dosa besar. Hasan al-Basri ini belum sempat menjawab, namun Wasil bin Atha ini sudah pergi meninggalkan pengajiannya. Dan pada saat itu Hasan al-Basri bilang, Itazala wa ana berarti dia telah meninggalkan saya, dia telah meninggalkan kita, dia telah meninggalkan diri dari aku. Dan akhirnya Mu'tazilah ini juga terbentuk dari Wasil bin Atha tersebut. Di sini ada pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah ini tidak percaya tentang sifat-sifat Allah, seperti salah satu sifat Allah adalah kingdom atau terdahulu. Nah, Mu'tazilah ini tidak percaya sifat Allah. Dia menganggap bahwa Allah ini memiliki pemikiran sendiri. Dia menganggap bahwa kan kita menganggap bahwa Allah ini memiliki ilmu sendiri ya. Nah, Mu'tazilah menganggap bahwa Allah itu awalnya sebelumnya tidak memiliki ilmu. Seperti itu. Lalu Al-Quran menurutnya adalah makhluk, sama seperti ajaran dari Jabariyah. Lalu Allah di akhirat telah tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Lalu pokok ajaran kedua adalah janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik, dan menimpakan azab kepada orang yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Lalu ada posisi di antara dua posisi atau al-manzilatu bainal manzilatain. Wasil bin Atha menyebut pelaku dosa besar sebagai fasik, bukan mukmin ataupun kafir. Fasik berada di antara keduanya dan akan masuk neraka selamanya, tapi dengan siksaan yang lebih ringan dari orang kafir. Aku lupa ini judulnya apa, tapi dia Mu'tazilah menganggap Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang disatakannya terhadap diri manusia. Nah, ada sebagian ajarannya yang terlihat baik dan memang buruk. Makanya selanjutnya, kenapa aliran ini menyimpang gitu? Pada awalnya, doktrin Mu'tazilah ini mirip dengan Aswaja ahli sunnah wal jamaah, namun kemudian digunakan untuk memaksa orang menerima teologi Mu'tazilah, khususnya soal kemakhlukan Al-Quran. Penolaknya dianggap musyrik, dipenjara, disiksa, bahkan ada yang wafat seperti Imam Ahmad bin Hambal. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa nikmat. Imam Ahmad bin Hambal awalnya juga menolak aliran Mu'tazilah yang akhirnya dibunuh oleh salah satu khalifah. Aku lupa nama khalifahnya. Lalu Imam Asy'ari menilai penafsiran Mu'tazilah tidak berdasar pada hadis maupun pendapat ulama terdahulu. Mereka menolak pandangan sahabat tentang melihat Allah di akhirat, mengingkari syafaat Rasulullah bagi pelaku dosa, serta menolak adanya siksa kubur bagi orang kafir.
Padahal semua hal itu telah disepakati oleh para sahabat dan tabi'in. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bagus.